Mbak Tias berhenti bekerja? Apa yang membuat Mbak Tias masih bisa tersenyum? Saya percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan izinkan terjadi. Itu yang membuat saya terus bersuka cita bahwa Tuhan kalau ini terjadi Tuhan pasti ada ikut campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pekerjaan itu pasti banyak tantangan, Pak. Oke. Tidak mudah, pasti juga ada tantangan yang dihadapi. Tetapi kita percaya bahwa itu proses, itu seni di dalam bekerja. Kekhawatiran seorang pekerja ialah tidak lagi dapat bekerja, entah karena pensiun, dikeluarkan atau mengundurkan diri. Melalui pekerjaan kita bisa mendapat uang dan penghasilan. Memang kita sadar bahwa uang bukan segalanya, tapi bukankah segalanya butuh uang? Uang diperoleh melalui usaha dan pekerjaan. Lalu bagaimana nasib mereka yang mundur dari pekerjaan? Masihkah ada harapan untuk melanjutkan kehidupan? Ya, kembali lagi di Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini di Sebelah Mata kita akan berbincang topik yang cukup hangat, tapi juga ya mungkin ada kesedihan di dalamnya. Terkait dengan pergumulan pekerjaan, bagaimana seseorang mengambil keputusan yang berat di dalam kehidupannya dan akhirnya juga mempersiapkan diri menyongsong untuk masa depan. Penasaran kan kita akan bahas apa? Langsung saja kita berbincang dengan Ibu Tias Mahanani. Selamat malam Pak Mario. Oh, selamat malam Pak Tias. Kabar baik? Luar biasa. yang ngucapin selamat malam tamunya. Oke. Nah, Mbak Tias, kita akan berbicara soal pekerjaan. Pengantarnya Mbak Tias sudah berapa lama bekerja? Kalau pekerjaan yang terakhir itu 12 tahun Pak Mario. Sebelum yang terakhir? Total 20 tahun Pak Mario. Total 20 tahun. Artinya separuh kehidupan Mbak Tias. Betul. Dipakai untuk bekerja ya. Nah, selama bekerja enjoy kah? Enjoy aja. Enjoynya bagaimana Mbak Tias? Saya percaya bahwa setiap pekerjaan itu pasti banyak tantangan, Pak. Oke. Tidak mudah, pasti juga ada tantangan yang dihadapi. Tetapi kita percaya bahwa itu proses, itu seni di dalam bekerja. Kalau saya sendiri meyakini bahwa itu adalah proses sebuah pekerjaan dan saya menikmati saja prosesnya. Oh, iya. Itu yang buat saya enjoy. Setiap proses dalam pekerjaan. Nah, berbicara soal proses ya Mbak Tias, hari ini kita tahu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia terpuruk akibat pandemi dan semua serba sulit. Bahkan tidak sedikit para pekerja yang di PHK. Nah, saya salah satu orang yang ikut merasakan kesedihan ketika diberikan informasi bahwa Mbak Tias berhenti bekerja. Kalau boleh tahu Mbak, berhenti bekerja itu ada 3. Ya toh? Memang di PHK atau dirumahkan, istilah lebih halusnya, dipecat atau mengundurkan diri. Mana yang dilakukan Mbak Tias? Kalau saya sebenarnya yang ketiga Pak, saya mengundurkan diri. Jadi memang situasi di kantor saya yang terakhir ini tentunya itu sedang ada sebuah kebijakan dari manajemen untuk berubah menjadi digital office. Dan itu yang membuat memang kantor akhirnya tidak ada, tetapi semua proses digital. Sehingga semua terpusat di kantor pusat. Dan saya karena saya sudah menjadi karyawan tetap, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ditransfer atau mutasi ke kantor pusat di Jakarta. Lalu seperti itu. Proses bergumulnya sampai akhirnya mengundurkan diri ini kan bukan keputusan yang
sembarangan tuh ya Mbak. Betul. Betul ya. Berarti kan ada proses bergumulnya. Bagaimana ketika Mbak Tias akhirnya memutuskan oke, saya resign. Ketika tadi katakan dipindah ke kantor pusat dan akhirnya Mbak Tias memilih mengundurkan diri. Pasti bergumul ya Mbak ya? Betul, pasti. Yang jelas dalam pergumulannya itu selalu saya mesti dengan keluarga ya. Saya berdoa bersama keluarga, saya juga minta pendapat dari teman-teman terdekat saya. Dan memang hal yang menjadi fokus kami pada dalam pergumulan itu adalah keluarga. Kan nggak mungkin kalau misalnya saya kerja di Jakarta dan anak saya masih kecil, Andrew, jauh-jauhan sama suami juga nggak enak. Dan jelas kalau mungkin masih di dalam lingkup Jawa Timur mungkin masih saya pertimbangkan. Cuman karena masalahnya itu lokasinya di kantor pusat di Jakarta apalagi, itu menjadi sebuah pertimbangan yang susah buat saya, berat. Dan dalam pergumulan itu juga ya kami berdoa, kami mohon pimpinan Tuhan, bahkan berhari-hari itu cukup galau sekali. Harus gimana ya kalau bicara mengenai ekonomi lagi pandemi, kita juga butuh uang gitu ya. Kalau ke Jakarta. Tetapi sekali lagi kalau harus jauh dengan anak, keluarga itu juga satu hal yang secara moral itu berat. Sehingga akhirnya kita memutuskan pasti ada risiko, hidup itu pilihan, ada risiko. Dan saya pun memutuskan bersama dengan keluarga, dengan dukungan keluarga pastinya, akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Oke. Seperti itu. Nah, menarik. Satu pernyataan dari Mbak Tias. Hidup adalah memilih. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Betul sekali. Dan ketika Mbak Tias mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, tentu ini keputusan yang berat. Betul. Dan tidak cuma berat, ya toh? Iya. Sangat luar biasa. Banget. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan adalah hal apa yang membuat Mbak Tias sampai akhirnya berani ambil keputusan ini, final, aku resign dari pekerjaan. Betul Pak Mario. Hal yang paling memantapkan saya selain keluarga, yang jelas itu hal pertama tadi keluarga ya. Itu memantapkan karena saya nggak mungkin meninggalkan anak saya yang kecil. Tetapi yang paling utama bagi saya yakin dan percaya tentang providensia Allah. Ada kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup saya dalam tahun-tahun saya yang lampau. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga pasti akan melihara hidup saya ke depannya. Itu yang saya yakini. Jadi itu mantep pastilah bahwa ketika satu pintu berkat ditutup, Tuhan pasti buka pintu berkat yang lain. Itu yang saya yakini bersama keluarga. Sehingga saya mantap, ya udahlah, saya resign. Seperti itu. Providensia Dei, pemeliharaan Allah, Jehovah Jireh. Betul. Ya, Allah yang menyediakan. Dan itu yang membuat Mbak Tias mantep mengambil keputusan yang berat. Mbak Tias pernahkah sebelumnya membayangkan akan ada di situasi ini? Pertanyaan saya maksudnya begini, kalau Mbak Tias katakan pernah, berarti sudah mempersiapkan, ya. Tapi kalau belum pernah, ya ini yang mau saya tanyakan. Pernah enggak membayangkan ada di situasi ini dalam kehidupan Mbak Tias? Jujur, tidak pernah membayangkan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena saya merasa sudah cukup percaya diri begitu. Okay. Masa kerja saya sudah 12 tahun, saya karyawan tetap, dan saya sudah membayangkan bahwa saya akan pensiun di perusahaan ini. Jadi sangat tidak membayangkan. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan adalah dalam masa saya bekerja, Tuhan kasih hikmat saya untuk punya yang namanya side job. Saya juga nggak tahu ketika pada saat saya bekerja sebenarnya juga sudah cukup Pak Mario dengan pekerjaan itu. Cuman saya mencoba untuk bisa berkarya hal yang lain. Seperti halnya saya punya pekerjaan-pekerjaan sampingan di kuliner, juga di usaha kreatif. Itu saya lakukan ketika di masa-masa senggang saya bekerja. Maksudnya setelah waktu kerja selesai. Itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar itu luar biasanya Tuhan. Saya nggak menyangka ternyata itu jalan Tuhan untuk ini yang terjadi dan Tuhan sudah persiapkan seperti itu. Walaupun saya tidak membayangkan bahwa ini akan terjadi. Oke. Ya, artinya belum pernah punya bayangan, merasa bahwa posisinya aman, tapi Betul. kemudian berbalik 180 derajat. Dan bersyukur bahwa ada hal yang, ya entah gimana ya, mungkin saya katakan ya tadi Providensia Dei. Betul. Pemeliharaan Allah itu memberikan hikmat Mbak Tias tidak hanya mengandalkan ini, tapi juga membuka usaha yang lain, side job supaya kemudian ada hal yang tetap bisa
dikaryakan. Kalau boleh jujur Mbak, Iya. perasaan Mbak Tias hari ini seperti apa? Jujur ini masih belum 1 bulan Pak Mario. Ya karena Dan- saya yakin bahwa di balik senyumannya Mbak Tias ketika melayani anak-anak pra, ketika berjumpa dengan teman-teman selalu tersenyum. Ya bahkan Bima dan Wahyu katakan Mbak Tias itu luar biasa. Bergumul tapi senyum selalu. Tapi kalau boleh tanya perasaan Mbak Tias seperti apa? Jujur perasaannya itu gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh Dan enak Mbak? enak, memang enak, tapi ya ada banyak rasa di situ. Oke. Jadi saya perasaan sih sebenarnya kalau sedih ya sedih sekali Pak Mario. Saya sudah merasa kayak perusahaan terakhir yang saya kerjakan itu seperti sudah jadi rumah seperti itu, sudah nyaman. Dan ketika itu terjadi juga ya tidak mudah. Jadi saya ada rasa kehilangan, saya punya banyak sahabat di situ, saya punya banyak teman-teman di situ. Dan saya merasa teman-teman pun juga sangat merasa kehilangan saya juga sebaliknya sama. Jadi itu yang membuat saya tuh rasanya berat gitu. Berat, jujur berat. Dan hari ini sedang belajar untuk move on. Sedang belajar, berproses di situ. Ya. Dalamnya hancur. Ambiar. Ambiar. Apa yang membuat Mbak Tias masih bisa tersenyum? Ya itu lagi ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan izinkan terjadi. Itu yang membuat saya terus bersuka cita bahwa Tuhan kalau ini terjadi Tuhan pasti ada ikut campur tangan Tuhan. Jadi ya life must go on gitu ya. Itu harus dihadapi. Oke. Ya. Baru belum ada sebulan berarti Mbak ya? Betul. Awal-awal sempat shock enggak Mbak? Syok sekali. Shock dalam artian bangun pagi, siap-siap terus berangkat kantor, pulang kantor, sore ketemu keluarga, capek, istirahat, rutinitas itu toh, terus sekarang berhenti. Sempet shock enggak Mbak? Syok. Minggu-minggu awal ketika saya sudah di rumah saja, itu saya banyak nangis Pak, terus terang. Oh, Jadi kadang-kadang saya masih teringat, sampai suami saya bilang, "Mah, selat-selat loh Mah, ojo guyoni." Jadi sampai suami saya juga seperti itu. Jadi ada perasaan ini harusnya sudah prepare, harus ini, ternyata enggak, sudah berubah sekali. Jadi ya syok, pasti ini sesuatu adaptasi yang bayangkan Pak, 20 tahun saya bekerja loh Pak, di kantoran, orang kantoran istilah gitu. Dan sekarang di rumah aja, itu satu adaptasi yang tidak mudah. Saya sudah terbiasa bekerja seperti itu soalnya. Jadi ya tuh. oke. Dan itu menjadi rutinitas sehari-hari. Makanan setengah perjalanan hidup Mbak Betul. Tias. Setengah Oke. lebih Pak justru. Setengah lebih malah. Saya mulai bekerja usia 18 soalnya. Oke. Setengah lebih dan hari ini semua berubah. Betul. Oke. Nah, Mbak Tias sekarang Mbak Tias sedang move on. Ya, berusaha move on. Apa yang dilakukan supaya bisa move on tadi? Kalau saya sih sebenarnya salah satu yang membuat saya bisa sedikit mulai move on itu anak saya sebenarnya. Jadi seringkali Andrew bilang, Mama nggak usah kerja, Mama kantornya sudah tutup, Mama di rumah aja, ada Papa yang kerja, Mama di rumah aja. Jadi itu seperti anak saya itu seperti support system gitu. Jadi saya pikir walaupun saya sedih tapi saya melihat anak saya juga di rumah sama saya, kan nggak boleh dong saya di rumah jadi mama terus saya sedih-sedih terus gitu kan. Jadi saya harus bangkit. Dan bahkan teman-teman saya juga heran loh, Tias kamu barusan aja keluar kok sudah mulai usaha-usaha begitu ya. Karena saya juga nggak mau diam aja, karena kalau diam saya teringat terus. Saya harus bertindak, saya harus bangkit. Itu yang memantapkan saya bahwa ini nggak boleh lama-lama kayak gini gitu. Dan itu yang kemudian Mbak Tias juga melakukan adaptasi baru. Betul ya? Betul sekali. Yang tadinya bangun siap-siap kerja, sekarang ada hal-hal yang bisa dikerjakan. Betul, tentunya. sangat. Jadi kayak benar-benar merasakan yang namanya ibu rumah tangga sejati gitu ya. Sebelumnya apa bukan ibu rumah tangga Mbak Tias? Enggak, paling enggak kan jadi kayak ngurusin anak full gitu kan. Kalau dulu kan ketemu anak mungkin sore aja. Sekarang dari melek mata sampai dia tidur saya ada di sampingnya. Dan itu yang memang sebenarnya saya rindukan Pak. Ada sedikit dalam sisi saya ketika saya bekerja. Aduh kok enak ya ketemu anak sak pagi sampai malam. Jadi ada ya itu loh konsekuensinya juga ada plus dan minusnya. Dan yang plusnya juga saya melihat anak saya tumbuh kembangnya setiap hari itu saya lihat, saya bisa pantau seperti itu. Luar biasa. Ya.
Mbak Tias ketika akhirnya mengambil keputusan untuk resign, lalu masuklah dalam masa-masa ya pasca resign, ada enggak kekhawatiran tertentu terkait masa depan? Kekhawatiran pasti ada, Pak. Saya nggak memungkiri secara manusia ya. Ada kekhawatiran itu pasti ada. Tapi dengan berjalannya waktu ini saya merasa ada banyak kekuatan yang Tuhan berikan. Dalam waktu-waktu teduh saya, dalam doa saya, itu semakin tambah hari itu tambah Tuhan kuatkan begitu. Tentang mengenai nanti istilahnya kayak biaya ke depan. Ya saya percaya kok Tuhan pasti akan buka jalan. Itu sih yang saya yakini. God will make a way gitu, where there seems to be no way. Itu yang saya yakini, bahwa sekali mungkin hari ini saya belum melihat apa ya jalannya Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang bahkan hari ini saya nggak lihat Tuhan sedang kerjakan gitu. Dan itu sama seperti ketika Abraham nuntun Ishak. Betul, gitu. iya. Allah yang menyediakan. Itulah pengharapan yang membuat Mbak Tias berani menatap masa depan. Betul Sekarang sekali, Pak. Kekhawatiran masih ada ya, tapi tetap berani untuk bangun besok pagi ya, Mbak. Betul. Dan harus ini sudah mulai siap-siap. Ini ada banyak orderan, indah Pak ya. Harus belanja harus ini. Pak, bukan promosi Pak. Nah, ini yang mau saya tanyakan Bapak Ibu. Oke, nah Mbak Tias ketika bekerja kan enggak bisa dipungkiri. Ada penghasilan tetap yang kemudian tentu penghasilan ini sebagai biaya hidup sehari-hari. Dan sekarang kan tidak ada. Ya toh? Nah, upaya apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh seorang Mbak Tias dan juga keluarga tentunya dengan Mas Aris agar kebutuhan hari-hari tetap cukup? Apa yang sedang dikerjakan? Ya, kalau saya secara pribadi ya itu lagi saya bersyukur Tuhan pernah berikan saya hikmat untuk punya side job tadi ya. Saya punya side job dan hari ini kayak kalau dulu tuh misalnya kayak sambil-sambilan. Justru hari ini Tuhan inginkan saya serius seperti itu. Jadi sesuatu yang dulu cuma sambilan sekarang harus diseriusin. Seperti hubungan bukan? Hubungan juga nggak bisa cuman ini ngomongnya aja. Jangan ke saya, Mbak. Ngomongnya ke depan. Seperti hubungan bukan? Nah, itu nunjuk Wahyu sama Bima. Oke. Usaha apa yang sedang diseriusin ini, Mbak? Nah, ini saya juga punya usaha collab dengan adik saya begitu. Ada usaha makanan di kuliner sih. Rice bowl. Kalau Mbak Tias tidak berani promosi, saya yang promosi. Oh iya, terima kasih loh. Boleh dipesan di kantin online ada, tapi juga bisa langsung ke Mbak Tias. Promosi Pak. Ya. Itu salah satunya rice bowl. Ya. Nah itu yang tadi bangun langsung wah banyak pesanan hari ini gitu betul ya. Pak, harus segera belanja ini gitu ya. sudah nggak mikir galau-galau lagi, ini sudah ada orderan. Sudah masih gerak ya. Betul. Oke, selain bisnis kuliner, saya juga ada usaha kreatif itu kayak bikin frame, souvenirs, pembatas buku, bahkan KPR sering langganan tuh Pak. Oh ya? Iya dong. Namanya apa Mbak Tias? Cutie Creation sama Lavise. Lavise. Itu usaha kreatif. Betul. Selain itu apakah ada rencana untuk merintis yang lain? Ada. Saya sama keluarga, suami saya sempat support juga mau buka kayak rumah makan kecil-kecilan Pak. Rumah makan, nanti ya tempat dan ini masih sedang dipersiapkan. Oke. Jadi sementara kita masih pre-order untuk bisnis yang kuliner itu. Tapi ke depan sih pengennya ada tempat khusus yang memang stay setiap hari seperti itu. Dan bisa melayani sewaktu-waktu. Betul. Itu yang saya katakan kepada Mbak Tias, show must go on, ya toh? Ya, betul. Pertunjukan harus tetap mulai, ya karena ada banyak orang yang mungkin mengharapkan, ya toh, hal ini dan kita sendiri kan mesti bergerak. Betul. Ya, ndak bisa lalu terjebak pada hal-hal yang menyedihkan. Nah, Mbak Tias, hal apa yang bisa direfleksikan dari pengalaman atau proses yang sudah dilalui, sedang dan akan dilalui oleh Mbak Tias terkait dengan resignnya Mbak Tias? Refleksi apa? Refleksi yang saya alami yang pertama adalah saya percaya ya sekali lagi tentang providensia Allah. Kita harus yakin betul-betul bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita sepenuhnya.
Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terus yakin bahwa Allah yang akan menolong, memelihara. Jadi jangan takut, jangan khawatir ketika mungkin memang diperhadapkan dengan keputusan yang susah. Kalaupun memang iya itu harus diambil, ya jangan putus asa, jangan menyerah. Tapi kita tetap harus maju dan melakukan yang terbaik untuk berkarya. Seperti itu, Pak. Itu pertama. Yang kedua ada. Yang kedua juga ini. Dalam refleksi saya yaitu ini. Dalam keluarga, Pak. Jadi dalam ini saya merasa bahwa ternyata keluarga ini adalah support system yang luar biasa. Sehingga di dalam proses kayak mungkin ada orang-orang yang resign seperti apa, keluarga itu adalah tempatnya untuk kita bisa mencurahkan isi hati, dan ternyata anak, suami itu bisa menjadi support system yang luar biasa untuk kita terus survive, bangkit seperti itu. Itu yang saya rasakan. Ada lagi ketiga? Itu aja dulu deh, Oh, Pak. 2. 1, Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, support system. Nah, ini saling berkaitan loh Bapak Ibu ya. Jangan sampai lalu ketika hari ini semua orang terdampak pandemi, entah yang di PHK, dirumahkan, tidak ada penghasilan, justru keluarganya menuntut, ya toh. Ya. Makin berat ya Mbak Tias ya mungkin ya. Benar sekali. Betul. Kita ambil keputusan sendiri sudah berat. Iya. Begitu lagi dituntut, Ya. landi, keyboard dan sebagainya, ambiar, ambiar Ya, mungkin betul, ya Mbak betul Tias ya. sekali. Remuk bunyuk. Iya, itu betul Pak, betul sekali. Betul ya, dan Betul. itu dialami oleh Mbak Saya Tias. alami. Ya, dua Ya. hal tadi, Providentia Dei dan juga dukungan keluarga. Itu sangat penting. Ya. Oke. Dan dari pengalaman dan refleksi Mbak Tias ini, adakah pesan khusus untuk mengingatkan 3 pihak? Ya, tadi 2, tapi refleksinya memang 2, tapi saya minta untuk 3 pihak. Oke. Ya. Pihak yang pertama, mereka yang hari ini masih bisa bekerja, ya, dan tidak terdampak pandemi. Yang kedua, mereka yang mengalami PHK atau Oke. dirumahkan. Dan yang ketiga, bagi mereka yang sedang merintis usaha di tengah situasi yang tidak mudah. Baik. Pesan apa yang bisa Ya, sampaikan? pesan saya untuk mungkin buat rekan-rekan yang hari ini sedang bekerja, lakukan yang terbaik, lakukan pekerjaan itu dengan hati, penuh integritas yang istilahnya seperti kita melayani Tuhan. Karena saya yakin bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah. Dan itu yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dimanapun kita bekerja. Itu yang paling penting. Jadi kalau hari ini masih punya kesempatan bisa menghasilkan uang, masih bisa bekerja, jangan males-malesan, terus berkarya, lakukan yang terbaik untuk bisa berkontribusi bagi perusahaan masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi yang kena PHK ya. Di PHK dan Itu yang dirumahkan. betul. Kalau yang PHK mungkin hampir mirip-mirip sama saya sih ya. Yang jelas jangan sedih lama-lama. Harus segera move on, harus segera bertindak, harus segera harus bangkit lah. Harus segera berpikir bahwa ya ini hidup harus berjalan. Tidak boleh terpuruk terus. Pasti Tuhan kasih hikmat kalau kita terus berdoa mohon pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan pasti akan menolong, menunjukkan jalan. Oke. Nah, Dan bagi yang merintis usaha, kalau untuk yang merintis usaha, sama jangan juga seperti Mbak Tias. betul, jangan takut gagal, jangan takut terima komen atau kritikan. Itu saya alami. Oke. Jadi kalau justru ketika saya dalam usaha ini ada kritikan, ada masukan, saya bersyukur Pak. Oh enggak apa-apa, justru ketika kadang-kadang ada yang pesan, Mbak kurang ini atau kurang itu sebagai satu evaluasi. Justru saya bilang, jangan bilang enak-enak, itu ya. Enak-enak gak pesen nih. Nah betul, justru berikan komentar, memang oh ini kurang ini, itu membangun justruan. Daripada ini, jadi ya itu, jangan takut gagal, terus berusaha, terus mencoba. Dan jangan lupa, ya yang paling penting adalah berdoa dan bekerja, itu yang utama. Ya. Saya menyimpulkan ada 3 hal penting. Ya. Pertama, teruslah hayati ada pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita yang membuat kita berani menatap masa depan. Betul. Kedua, keluarga adalah support system terbaik Ya. yang kita miliki, ya, ketika kita sedang ambiar-ambiarnya, ya toh. Dan yang ketiga, ketika seolah jalan di depan ditutup, Betul. pilihannya lompati jalan itu, pintunya, atau dobrak pintu itu, atau lewat jalan yang lain. Betul. Itu yang saya maksud adalah
Ya jangan cuma ngandelin itu tok, tapi bukalah usaha dan jadilah kreatif. Betul. Oke, betul ya Mbak Tias ya? Betul, setuju Pak. Oke, dengan demikian Bapak Ibu berakhirlah sebelah mata hari ini. Terima kasih Mbak Tias karena boleh membagikan narasi yang menyedihkan, tapi sesungguhnya menginspirasi setiap kita untuk bangkit dari apa yang kita alami hari ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Mario. Tuhan memberkati. Semoga dilancarkan lavise dan apa resbolnya mereka? Murcelatos. Murcelatos ya. Tuhan memberkati Mbak Tias. Terima kasih. Tanda perpisahan. Mundur dari pekerjaan bukan keputusan yang sembarangan. Sebab dari sanalah tergantung cita-cita dan masa depan. Walau akhirnya harus mundur dari pekerjaan, bukan berarti kita kehilangan pengharapan. Sebab masih ada hari esok yang harus diperjuangkan. Jangan khawatir. Ada keluarga yang memberikan kekuatan. Ada cita-cita dan masa depan yang memberikan dorongan. Dan ada Tuhan yang menjamin masa depan. Inilah Sebelah Mata episode yang ke-24. Tetap di Sebelah Mata, kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Sampai jumpa.